Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali taklim kita dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Alfiyah Ibnu Malik. Sebelum itu kita baca nazam dulu. Nazam yang kita baca nazam ke-49 sampai 64. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun aw ya'un fa mu'talan urif fal alifan wi fihi ghairal jazmi wa abdi nasba ma ka yad'u yarmi wa raf'a fihi manwi wa fit jazima salasahunna naqdi hukman lazima nakiratun qabilu al mu'asira aw waqi'um mawqi'a ma qad dzukira wa ghairuhum ma'rifatun kahum wazi wa hinda wabni wal gulami wallazi famalizi hoibatin aw huduri ka anta wa huwa sammi bidhamiri wa dhutisalin minhu ma la yubtada wa la yali illa ikhtiyaran abada kal ya'i wal kafi min ibni akramak wal ya'i wal hamin salihi mamalak wa kullu mudmarin lahul bina yajib wa lafzu majra ka lafzi manusib li raf'i wan nasbi wa jarri nasala ta'rif bina fa inna nanil minah wa alifun wal wawu wan nunu lima ghaba wa ghairihi ka qama wa lama wa min dhamirir raf'i ma yastaqiru taf'al wa fiqdak tabit istazkuru wa dzurtifa'in wal fisalin anahu wa anta wal furu'u la tashtabihu wa dzuntisabin fin fisalin ju'ila iyaya wa tafri'u laysa mushkila wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayyaji al muttasil wasil awil silha asanihi wa ma ashbahahu fi kuntuhul khulqun tama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sekarang nazam ke 214. Masih tentang zonna wa akhwatuha. Saya ulang zonna wa akhwatuha sedikit. Zonna wa akhwatuha. Zonantu, zonantu Zaidan qa'iman. Zonantu Zaidan qa'iman. Saya menyangka Zaid berdiri. Asalnya Zaidun qa'imun, mubtada khabar Zaidun qa'imun, lalu dimasuki zona atau saudara-saudaranya. Contohnya zonantu Zaidan qa'iman, yang semula mubtada menjadi maf'ul pertama, yang semula khabar menjadi maf'ul kedua, maf'ul zonna wa akhwatuha. Zonantu Zaidan qa'iman, saya menyangka Zaid itu berdiri.
Nah, ini zonna wa akhwatuha mengamalkannya adalah menasobkan mubtada dan khabar menjadi maf'ul pertama dan maf'ul keduanya. Itu zonna wa akhwatuha. Ya, jadi dan zonna dan saudara-saudaranya. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Li ilmi irfanin wa zonnin tuhamah ta'diyatun liwahidin multazamah. Kita terjemahkan dari ta'diyatun. Ta'diyatun memuta'adikan. Ta'diyatun memuta'adikan. Memuta'adikan itu berarti mempunyai maf'ul, menjadikan memiliki maf'ul, itu namanya memuta'adikan. Ta'diyatun memuta'adikan liwahidin kepada satu maf'ul. Ta'diyatun memuta'adikan kepada satu maf'ul. Multazamah itu wajib. Multazamah itu wajib. Memuta'adikan kepada satu maf'ul itu wajib. Li ilmi irfanin kepada alima yang berarti arofa. Li ilmi irfanin kepada alima yang berarti arofa. Wa zonnin tuhamah dan zonna yang berarti ittahama. Dan zonna yang berarti ittahama. Jadi kepada kata alima yang artinya arofa itu muta'adinya satu maf'ul. Zonna yang artinya ittahama itu maf'ul bihnya hanya satu. Kita lihat dulu contoh. Alima menjadi alimtu. Saya mengetahui Zaidan qa'iman. Ini dua maf'ul bih. Karena alimanya bukan yang artinya arafah. Saya mengetahui bahwa Zaid itu berdiri. Saya mengetahui Zaid berdiri. Alimtu maksudnya arafah. Araftu. Nah, ini alima yang artinya arafah. Alimtu Zaidan. Enggak boleh alimtu Zaidan. Saya mengenal Zaid. Nah, ini berarti satu maf'ul wajib. Jadi alima yang artinya arafah satu maf'ul bih. Jadi membedakannya gimana Ustaz? Alimtu. Enggak usah dibedakan. Jadi ketika ada kata ini kok satu, berarti ini artinya arafah. Saya mengenal Zaid. Ini sama semua. Lalu ketika dilihat kok cuma satu, berarti ini alima yang artinya arafah. Ya. Zonantu Zaidan qa'iman. Ini dua maf'ul bih. Zona yang artinya ittahama. Ittahamtu. Zonantu Zaidan. Zona yang artinya ittahama satu maf'ul bih, wajib satu maf'ul bih. Zonantu Zaidan. Saya zonantu. Tunggu dulu. Ittahama. Saya berprasangka buruk kepada Zaid. Saya berprasangka buruk kepada Zaid. Ya, saya berprasangka buruk kepada Zaid. Nah, Zaid ini maf'ulnya satu saja, Zaidun, enggak usah ada imannya dan lainnya. Jadi zonantu yang artinya ittahamtu satu maf'ul bih.
Ya, jadi artinya ittahama berprasangka buruk. Saya berprasangka buruk kepada Zaid. Ittahama. Ya. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Wali ro'ar ru'ya. Wali ro'ar ru'ya, dan kepada kata ro'a. Ar-ru'ya yang berarti ru'ya, mimpi. Ro'a itu artinya melihat. Nah, kadang-kadang ro'a itu artinya mimpi. Ro'a yang artinya ar-ru'ya, mimpi. Inmi, samakanlah. Inmi, samakanlah. Ma hukumnya. Ma hukum. Li alima kepada alima. Li alima kepada alima. Intama, intama di ujung. Intama yang sama. Intama yang sama. Taliba maf'ulaini. Taliba maf'ulaini, yang menuntut dua maf'ul. Yang menuntut dua maf'ul. Jadi ro'a yang artinya mimpi, yang artinya ar-ru'ya, jadikanlah sama seperti alima yang menuntut dua maf'ul. Min qablu, dari sebelumnya. Min qablu, dari sebelumnya. Alima Zaidan qa'iman. Nah, ini jadikanlah sama dengan alim tu Zaidan qa'iman. Ro'a, kita bahas dulu. Ro'a, jangan ro'a. Ro'a itu saya melihat Zaidan. Saya melihat Zaid. Asalnya saya melihat Zaid. Ro'a itu satu maf'ul bih. Ro'a itu jadikanlah dua maf'ul bih jika yang berarti ar-ru'ya. Jadi ro'a itu Zaidan qa'iman. Kita tambah fil mana di dalam mimpi. Ro'a itu Zaidan qa'iman fil manami. Saya melihat Zaid berdiri di dalam mimpi. Jadi Zaid itu misalkan lumpuh, lalu dia berkata, saya melihat Zaid berdiri di dalam mimpi. Nah, maka ini ro'a itu yang artinya melihat di dalam mimpi atau bermimpi. Saya bermimpi Zaid berdiri. Saya bermimpi Zaid berdiri. Maka ini adalah memiliki dua maf'ul. Satu, dua. Kalau ro'a biasa, satu maf'ul bih. Jadi ro'a yang artinya bermimpi atau ar-ru'ya, maka ini dua maf'ul bih. Selanjutnya wala tujiz. Wala tujiz. Wala tujiz, jangan bolehkan. Wala tujiz, jangan dibolehkan. Wala tujiz, jangan kamu bolehkan. Huna, di sini itu di bab zonna wa akhwatuha. Bila dalilin, tanpa dalil. Bila dalilin, dengan tanpa dalil, dengan tanpa alasan. Sukuto maf'ulaini, gugurnya dua maf'ul. Au maf'uli, atau satu maf'ul. Wala tujiz, jangan bolehkan. Huna, di sini di bab zonna wa akhwatuha. Bila dalilin, dengan tanpa dalil. Sukuto maf'ulaini, gugurnya dua maf'ul. Au maf'ulin, atau satu maf'ul. Jadi zonna wa akhwatuha itu ada dua maf'ul. Nah, tidak boleh digugurkan dua maf'ul tersebut atau satu maf'ul tanpa ada alasan. Nah, ini yang dimaksud dengan ada alasan nih. Ini ada alasannya, berarti boleh satu maf'ul digugurkan. Jadi tidak boleh digugurkan kecuali ada dalil, ada alasan yang membolehkan.
Wa katazunnu ij'al taqulu in waliya mustafhiman bihi walam yanfasili. Wa katazunnu, dan seperti lafaz tazunnu, ij'al jadikanlah, taqulu lafaz taqulu, jadi taqulu itu dijadikan seperti tazunnu, in jika, waliya bersambung, mustafhiman bihi dengan adat istifham, walam yanfasil dan tidak dipisah dan tidak memisahkannya, atau dan tidak dipisah, bi ghairi dzarfin dengan selain dzaraf, au kadzarfin atau yang seperti dzaraf. Kadzarfin itu bimakna jar majrur, au kadzarfin atau jar majrur, au amalin atau ma'mul, wa in bi ba'disi, dan jika, wa in fasolta jika kamu memisah, bi ba'disi dengan sebagian ini, jika kamu memisah dengan sebagian ini, yang dimaksud dengan ini adalah dzaraf, jar majrur dan ma'mul. Yuhtamal maka dibolehkan, yuhtamalu maka dibolehkan. Taqulu, ataqulu Zaidan qa'iman, Nah, jadikanlah taqulu ini seperti zona jika ada istifham, adat istifham. Taqulu, ataqulu Zaidan qa'iman. Jadikanlah taqulu ini seperti zona, berarti Zaid mengamalkan seperti fungsinya zona. Apakah kamu berkata Zaid berdiri? Apakah kamu berkata Zaid berdiri? Jika ini taqulu dengan adat istifham itu tidak dipisah, jadi ini tidak ada pemisah. Pemisahnya adalah dzaraf, jar majrur atau ma'mul. Misalkan ala taqulu Zaidun qa'imun. Bukankah kamu berkata Zaid itu berdiri, maka Zaidun qa'imun, bukan Zaidan qa'iman. Kenapa Zaidun qa'imun? Ada pemisah. Ya, karena ada pemisah. Ala, apakah tidak kamu berkata, apakah tidak itu, bukankah kamu berkata Zaid itu berdiri. Nah, kecuali pemisahnya itu tadi dzaraf, jar majrur dan ma'mul, itu tetap dibolehkan. Contoh yang salah satu saja, misalkan dzaraf aindaka taqulu, maka tetap Zaidan qa'iman, dibolehkan mengikuti zona wa akhwatuha. Apakah di sisimu kamu berkata Zaid berdiri? Nah, ini ada pemisah, tetapi pemisahnya dzaraf, tetap berarti Zaidan qa'iman. Itu gimana sih yang ala taqumu Zaidun qa'imun itu kenapa sih itu? Ini istifham, ini fi'il mudhari dipisah oleh la. Nah, ada pemisah, maka ini Zaidun qa'imun. Tapi khusus yang itu aja. Iya. Yang istifham. Istifham, lalu ada kata taqulu, lalu ada pemisahnya, maka jadi Zaidun qa'imun. Iya, begitu. Terakhir, wa ujriyal qawlu kazonnin mutlaqon.
inda Sulaimin nahwu qul za musyfiqan wa ujriya dan diberlakukan al-qaulu qala yang setasrif al-qaulu kata qaulu kata al-qaul kazonnin seperti zona mutlakon secara mutlak inda Sulaimin menurut Bani Sulaim salah satu suku di Arab ada yang disebut Bani Sulaim. Jadi Bani Sulaim itu memberlakukan qala yaqulu qul dan seterusnya qala yaqulu dan yang setasrif dengan ini memberlakukan ini seperti zonna wa akhwatuha dan ini minoritas yaitu Bani Sulaim. Seperti nahwu seperti kul za musyfiqan seperti kalimat kul za musyfiqan kul katakanlah za musyfiqan orang ini musyfiqan membutuhkan orang ini sangat membutuhkan kul za musyfiqan katakanlah orang ini sangat membutuhkan. Jadi ada suku namanya suku Sulaim itu menganggap qala yaqulu qul dan seterusnya adalah bagian dari saudaranya zonna wa akhwatuha. Jadi dalam kondisi apapun qala yaqulu itu akan menyebabkan mengamalkan menasobkan dua maf'ul. Jadi ada Bani Sulaim yang menyatakan qala yaqulu itu bagian dari zonna wa akhwatuha. Nah, mayoritas ulama itu tidak mengatakan qala itu bagian dari zona wa akhwatuha, tetapi hanya ini yaitu ada istifham, ada taqulu, tidak ada pemisah zaidan qaiman. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi yang terpenting inti dari bab ini adalah kita mengenal zona wa akhwatuhanya saja. Ini misalkan yang ini nggak ngerti nih. Yang penting kita mengerti ini. Zonantu zaidan qaiman. Ini mubtada khabar lalu dimasuki zonantu menjadi maf'ul pertama dan maf'ul kedua. Mubtada menjadi maf'ul pertama, khabar menjadi maf'ul kedua. Zonantu zaidan wahidan. Zonna dan saudara-saudaranya menyebabkan yang semula mubtada khabar menjadi maf'ul dan kedua-duanya dibaca nasab. Nah, itu aja yang intinya dari bab ini. Kita lanjut ke pembahasan kitab berikutnya yang direncanakan.